Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen penguji UPIN dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Abdul Muhaimin, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 di IAIN Ambon. Nomor peserta PPG 7881 7500 22003. Nomor induk mahasiswa 250310166. Saya tercatat sebagai guru di MI Ridho Al-Maimuniyah, Desa Batembat, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan hari ini Senin, tanggal 12 Mei tahun 2025, saya akan melakukan uji kinerja pelajaran akidah akhlak dengan materi kalimat Thayyibah Hauqalah. Metode yang saya gunakan problem based learning. Untuk itu, kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, mohon saran dan masukan terhadap video yang saya lakukan. Berikut videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tampaknya hari ini penuh dengan semangat ya. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pertama-tama dan yang pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Di antaranya itu nikmat iman, nikmat kesehatan, rezeki yang berlimpah, sehingga kita dapat berkumpul bertatap muka dalam kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Oke, anak-anakku yang Bapak banggakan, yang Bapak sayangi, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh saudara Noval. Kepada Noval, silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita baca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa warzuqni fahma. Allahumma barik lana hikmata wa
Oke, terima kasih kepada Bapak yang telah memimpin doa pada hari ini. Silakan duduk kembali Bapak. Semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi, Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, diberikan kemudahan dalam belajar, diberikan kecerdasan dalam memahami materi yang akan Bapak sampaikan sekarang ini. Selanjutnya kita absen atau cek kehadiran kalian semua yang pada hari ini adakah yang tidak berangkat? Tidak. Berangkat semua ya? Ya. Alhamdulillah. Coba Bapak hitung dulu. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ya, angkat. Kelas kita ada 17 orang. Alhamdulillah semuanya bisa hadir semua. Ini merupakan rezeki dari Allah, pertolongan dari Allah, kita bisa berangkat dari rumah ke sekolah untuk menuntut ilmu. Nah, tanpa pertolongan Allah kita tidak akan bisa berangkat ke sekolah. Bisa saja pas mau keluar dari rumah ada naudzubillah kecelakaan, atau ada tiba-tiba hambatan-hambatan, macet dan sebagainya, sehingga bisa mengganggu keberangkatan kita dari rumah ke sekolah. Nah, semata-mata semua ini karena pertolongan Allah. Sebelum kita belajar ke materi inti, coba Bapak akan mengulang pelajaran yang kemarin. Apakah kalian masih ingat pelajaran kemarin? Materi tentang apa? Ada yang bisa? Ada yang tahu? Apa? Kalimat apa? Kalimat tarjih. Oke. Ada yang tahu kalimat tarjih? Apa itu kalimat tarjih? Ada yang bisa membaca kalimat tarjih? Hisham, coba Hisham mau berdiri. Oke. Oke, baca Hisham kalimat tarjih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, terima kasih. Nah, itu adalah kalimat tarjih pelajaran minggu yang lalu. Alhamdulillah kalian ternyata masih ingat pelajaran minggu yang lalu tentang kalimat tarjih. Oke. Selanjutnya Bapak ingin tanya pada kalian semua sebelum kita masuk ke pelajaran pada hari ini. Pernahkah kalian merasa sangat sulit mengerjakan tugas? Pernah. Nah, bagaimana perasaan kalian? Pusing, pening. Ya. Ada kalimat istimewa yang diajarkan Rasulullah yang bisa membuat hati kita tenang dan membuat kuat saat menghadapi kesulitan. Nah, adakah yang tahu kalimat apa ini? Kalimat hauqala. Gimana bunyinya kalimat hauqala? Dalam hidup jangan takut untuk menghadapi masalah pusing bingung, kita hadapi, cari solusinya. Ya. Oke. Pernahkah kalian merasa takut menghadapi sesuatu yang besar atau berat? Pernah. Ya betul. Bapak juga pernah. Bapak pernah mengalami cobaan yang berat dalam hidup Bapak sebelum Bapak menikah. Cobaan Bapak, ya Allah, berat banget. Tapi alhamdulillah Bapak ikhtiar sebaik mungkin untuk mencari solusi itu. Nah, ketika sudah berikhtiar, Bapak serahkan semuanya kepada Allah, tawakal pada Allah. Alhamdulillah pada tahun 2023 yang lalu Allah mengangkat semua masalah Bapak. Bapak merasa berterima kasih, terharu. Alhamdulillah ada orang yang baik yang menolong Bapak, mengangkat masalah Bapak. Ini cerita pribadi Bapak. Ketika kita sudah tidak kuat lagi dengan apa yang kita rasakan, ketakutan, udah serahkan semuanya pada Allah. Ya, biar Allah yang menolong, biar Allah yang membantu. Percaya, ya. Terus kira-kira nih, kalau kita merasa tidak sanggup,
atau kesulitan, siapa yang bisa menolong kita? Pada hari ini Bapak akan memberikan materi pelajaran kepada kalian semua, yaitu kalimat Thayyibah Hauqolah yang tadi dibacakan oleh kalian semua. Oke, sebelum masuk ke materi kalimat Hauqolah, ada tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan kepada kalian semua, guna kamu lebih fokus menyimak materi video yang Bapak tayangkan di depan. Ya, pahami materinya. Oke, Bapak bacakan, diingat baik-baik. Nah, nanti setelah kalian melihat video, kalian diharapkan satu, mampu menjelaskan pengertian kalimat hauqolah dengan benar. Ya. Kemudian menyebutkan waktu-waktu yang dianjurkan untuk mengucapkan kalimat hauqolah. Nah, dan yang ketiga, melafalkan kalimat thayyibah dengan fasih. Ya. Kemudian hikmah dan keutamaan kalimat hauqolah. Ya. Ingat, itu tujuan pembelajaran Bapak. Semoga setelah Bapak tayangkan video pembelajaran kalimat hauqolah, kalian mampu menyerap dengan baik. Oke, sekarang simak baik-baik video yang akan Bapak tayangkan kepada kalian semua. Memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat thayyibah hauqolah. Untuk kita mulai pelajaran kita pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, sebelum kita memasuki materi, ayo kita bedah dengan konsep untuk mempermudah mata berpikir kalian. Hari ini kita akan belajar tentang hauqolah. Kita mengenal apa itu kalimat thayyibah hauqolah. Kemudian, bagaimana cara mengucapkan kalimat thayyibah hauqolah. Kapan waktu yang dianjurkan untuk mengucapkan kalimat thayyibah hauqolah, dan apa saja hikmah yang terkandung di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sangat sempurna dibandingkan makhluk-makhluknya yang lain. Manusia diberi akal pikiran supaya bisa membedakan yang benar dan yang buruk. Oleh karena itu, wajib bagi manusia untuk selalu berbuat dan berkata dengan budi pekerti yang baik. Kalimat thayyibah artinya kalimat atau ucapan yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai orang Islam harus membiasakan mengucapkan perkataan yang baik dan yang bermanfaat. Salah satu kalimat thayyibah adalah hauqolah. Bagaimana bunyi hauqolah? Yaitu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Tinggi dan Maha Agung. Kita yakin akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan munculnya kekuatan dalam diri kita setelah membaca hauqolah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sehingga setiap masalah yang kita hadapi dapat terselesaikan dengan baik. Dalam sebuah kisah telah diriwayatkan bahwa Hubayb bin Salamah sangat senang berperang sambil mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Pada
suatu peristiwa yang mengepung sebuah benteng Romawi dalam waktu yang cukup lama sehingga ia putus asa. Ya, tentara muslimin membaca kalimat Hauqalah, kemudian bertakbir. Akhirnya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kuasanya, benteng Romawi tersebut hancur. Kapan waktu yang tepat mengucapkan kalimat thayyibah Hauqalah? Apabila mendapatkan beban berat atau mengalami berbagai kesulitan dalam hidup ini, seperti ditimpa penyakit dan terkena musibah banjir. Ketika mendengar suara azan, ketika meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir yang agung tersebut merupakan kalimat isti'anah atau memohon pertolongan. Adapun hikmah mengucapkan kalimat thayyibah Hauqalah adalah menghapus dosa besar, merupakan salah satu amal saleh yang berpahala abadi sebagai harta simpanan di surga, menghilangkan kesusahan, mempercepat datangnya rezeki, merupakan tanaman di surga, dan termasuk salah satu pintu surga. Oke. Tadi video pembelajaran terkait kalimat thayyibah Hauqalah. Ya. Sudah ada gambaran? Ya. Apa itu kalimat Hauqalah? Kapan waktu-waktu yang akan mengucapkan kalimat Hauqalah? Nah, Bapak coba akan mengambil materi, mengambil poin-poin intinya saja dari video yang tadi kalian lihat bersama-sama. Nah, sekarang Bapak akan menyimpulkan, mengambil inti-inti dari pembelajaran video yang tadi. Oke. Hauqalah. Nah, ada beberapa kalimat thayyibah, di antaranya kalimat thayyibah adalah Hauqalah. Dan kalimat Hauqalah ini poin-poinnya Bapak sampaikan. Ada kalimat Hauqalah, ada hikmah dan keutamaan kalimat Hauqalah, dan membiasakan diri mengucapkan kalimat Hauqalah. Pengertian kalimat Hauqalah. Nah, kalimat thayyibah artinya kalimat atau ucapan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Kalimat Hauqalah digunakan untuk berserah diri dan menyatakan bahwa seorang hamba tidak mempunyai daya dan upaya untuk menolak kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikut lafal kalimat Hauqalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini kalimat lengkapnya. Lanjut. Nah, waktu-waktu yang tepat dalam mengucapkan kalimat Hauqalah. 1. Ketika menghadapi kesulitan atau kesusahan. 2. Ketika menghadapi musibah atau ujian. 3. Ketika mendengar suara azan. 4. Ketika sakit atau terbaring tak berdaya. 5. Selesai mengerjakan sholat. Nah, hikmah dan keutamaan kalimat Hauqalah. 1. Mendapatkan salah satu tabungan dari kekayaan yang tersimpan di surga, menghilangkan kegundahan dan kesulitan. 3. Dapat menghapus dosa. 4. Memberikan kekuatan dalam diri seseorang. 5. Semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, video pembelajaran, terus pendalaman materi inti yang Bapak sampaikan kepada kalian semua. Nah, sekarang saatnya kalian untuk melaksanakan program PBL, problem based learning. Nah, Bapak akan membagikan LKPD lembar kerja
peserta didik kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nah, silakan kalian diskusikan bersama kelompok kalian, ya. Kelompok A, dan ini kelompok. Oke. Silakan kalian kerjakan, baca panduan-panduannya. Silakan dikerjakan berkelompok. Seperti apa kita dianjurkan mengucapkan kalimat Allah. Nah ya, itu dalam keadaan apa kan tadi di dalam video kan sudah ada tuh ya penjelasannya kapan-kapan keadaan apa saja ketika kita harus mengucapkan kalimat haula ya. Ini solusi yang terbaik ya, buat cerita nyata pribadi kalian. Terima kasih kalian telah mengerjakan tugas yang Bapak kerjakan. Tugas yang mana yang Bapak terapkan menggunakan metode problem based learning, disingkat PBL. Nah, kalian sudah berusaha semaksimal mungkin riliskan dulu tangan kita, mulut kita, kepala kita. Oke, dengan tepuk tangan. Kelas 5. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Tepuk konsentrasi. Ingin tahu guruku yang bicara, aku yang mendengarkan. Terima kasih. Silakan yang mewakili dari kelompok B maju ke depan. Aduh, ternyata apa lagi bintang kelas. Tepuk tangan Bapak. Silakan Bapak, kamu bacakan hasil dari kerja kamu. Nomor 1 jawabannya, tidak ada daya dan upaya selain dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Nomor 2, saat mendapat kabar buruk. Nomor 3, membantu menguatkan iman dan tawakal, menenangkan hati dalam menghadapi masalah, mendatangkan pahala dan kecintaan Allah. Kesimpulan, saya memahami bahwa kalimat hafalan mengajarkan kita untuk berserah diri kepada Allah. Oke, coba Novel, ceritanya belum dibacakan Novel. Nah, silakan bacakan ceritanya kepada teman-teman kalian. Seorang pelajar sedang menghadapi ujian yang sulit. Ia merasa stres dan tidak percaya diri. Ia mengucapkan la haula wala quwata illa billah dan merasa lebih fokus. Ia pun berhasil menyelesaikan ujian dengan baik. Terima kasih, tepuk tangan untuk Novel. Saatnya kelompok C. Mana kelompok C? Oke, kelompok C silakan. Siapa yang mewakilkan untuk mempresentasikan atau membacakan hasil dari kerja kelompoknya? Oke.
Relax saja. Anda bisa terfokus. Oke. Nomor 2 jawabannya. Dua, saat merasa lemah atau tidak berdaya. 3, saat menatap kabar burung. 4, ketika menghadapi tugas atau tantangan berat. 1, Ini jawaban yang ketiga ya. Jawaban ketiga, jawaban dari nomor 3. Oke. membantu menguatkan iman dan ketakwaan. 2, menenangkan hati dalam menghadapi masalah. 3, mendapatkan. Mulai membaca kalimat itu dengan sungguh-sungguh. Saat ia merasa cemas, ia ulangi lagi kalimat itu. Setelah beberapa kali membaca, Rani merasa tenang dan pikiran menjadi lebih fokus. Saat ujian tiba, Rani berusaha menjawab dengan tenang. Ia ingat semua materi yang sudah dipelajari. Ia juga terus mengucap kalimat hauqolah dalam hati. Ketika ia menyelesaikan ujian, Rani merasa lega dan yakin bahwa ia akan berhasil. Hasil ujian pun keluar dan Rani mendapatkan nilai yang memuaskan. Ia bersyukur atas keberhasilan ini dan menyadari betapa pentingnya kalimat hauqolah dalam menenangkan hati dan mempermudah segala urusan. Oke, terima kasih kepada kelompok C kelompok kalian. Jawaban 1, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. 2, Jawaban kedua. A. Ketika sedang terkena musibah. B. Sedang mendengar azan. C. Ketika sedang sakit. Jawaban nomor 3. A. Mendapatkan pahala yang abadi. B. Dapat menghilangkan dosa. C. Membuka pintu surga. Kesimpulan, kalimat ini menunjukkan bahwa manusia sangat membutuhkan pertolongan Allah dalam segala urusan. Oke, mantap. Tepuk tangan. Ceritanya belum diceritakan kan? Silakan ceritanya diceritakan. Cerita pengalaman pribadi. Di tengah terik matahari terbit, seorang bajak bernama Wayan berusaha terus menolong gerobak sayurnya. Gerobak yang berat dan jalan yang berlubang membuatnya semakin lelah. Wayan dengan tekad yang tak tergoyahkan terus mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wayan yang baru berusia 12 tahun bekerja untuk membantu keluarganya. Di tengah kesulitan, ia selalu mengingat ajaran agama tentang kalimat hauqolah. Saat gerobaknya tiba-tiba berhenti, Wayan mencoba lagi. Namun sayangnya ban gerobaknya bocor. Ia serasa sedih dan putus asa. Namun Wayan kembali mengingat kalimat hauqolah. Wayan kemudian berdoa kepada Allah agar diberi kemudahan. Tak lama kemudian, seorang pria baik hati menawarkan bantuan untuk memperbaiki ban gerobaknya. Wayan sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas kebaikan orang tersebut. Wayan terus berjualan dan ia selalu mengucapkan kalimat hauqolah saat menghadapi kesulitan. Ia percaya bahwa Allah akan selalu membantunya. Dengan ketekunan dan keimanan, Wayan berhasil meraih kesuksesan. Ia menjadi contoh bagi banyak orang tentang bagaimana pentingnya berzikir dan berserah diri kepada Allah dalam menghadapi segala kesulitan. Oke, terima kasih pemaparan hasil kerja dari kelompok A. Tepuk tangan dulu untuk kelompok A. Alhamdulillah pada kegiatan belajar pada hari ini bisa terlaksana dengan lancar. Belajar kalimat hauqolah. Bapak coba ingin mengetes sebelum menutup pembelajaran pada kali ini. Bapak ingin tanya dulu pada kalian. Coba bacakan kalimat hauqolah. 1, 2, 3. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Artinya Tidak ada daya dan upaya bagi manusia coba Putih baca kalimat hauqolah. La haula wala quwwata illa billahil
Akila, waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat hafalah. Saat Tiga. sedang sakit, ketika sedang mengerjakan soal ujian. Oke, cukup. Jangan digoreng semua. Oke, hikmah yang dapat kamu ambil dari kalimat hafalah. Muhim. Hikmah atau keutamaan. Lalu bertawakal kepada Allah SWT. Mantap. Oke. Fania. Hikmah manfaat yang kamu dapatkan dari belajar kalimat hafalah. Mendapatkan pahala dari Pahala abadi, luar biasa. Oke. Terima kasih kepada anak-anakku yang Bapak banggakan. Alhamdulillah pelajaran pada hari ini telah selesai dengan setelah Bapak koneksi hasil kerja kalian. Alhamdulillah Bapak nyatakan kalian telah mumpuni memahami apa-apa yang jadi tujuan pembelajaran pada materi kalimat hafalah. Kalian telah mampu melafalkan kalimat hafalah dengan fasih. Kalian telah mengetahui arti dari kalimat hafalah, dan kalian juga sudah mengetahui kapan-kapan waktu apa saja yang digunakan untuk mengucapkan kalimat hafalah. Dan kalian juga ketika Bapak tanya satu mewakili dari teman-teman kalian yang di sini, kelompok A, kelompok B, dan kelompok C, dan mampu menjawab apa hikmah dan keutamaan setelah belajar kalimat hafalah. Sudah kalian jawab bersama. Alhamdulillah, Bapak merasa puas atas pelajaran hari ini. Kalian sudah memahami dengan baik. Sebelum Bapak tutup pembelajaran hari ini, Bapak ucapkan terima kasih banyak karena telah belajar lebih baik lagi. Semoga harapan Bapak kalian setelah belajar kalimat hafalah bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari pada waktu-waktu yang telah tadi Bapak sampaikan tadi, ya. Oke, dapat dimengerti? Oke. Dari Bapak yang sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita baca doa terlebih dahulu. Ya, baca doa yang akan dipimpin oleh Noval lagi. Silakan Noval maju ke depan. Ya. Silakan Noval pimpin doa untuk selesaikan pelajaran hari ini. Silakan Noval pimpin doanya. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, silakan Noval duduk kembali. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.